Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem. Sistem. Anda merupakan sebuah sistem. Mobil Anda merupakan sebuah sistem. Sekolah yang Anda ikuti adalah organisasi yang memperkerjakan Anda merupakan sebuah sistem. Kita bisa mendefinisikan sistem sebagai kumpulan atau grup dari bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sebagai contoh, badan Anda memiliki sekumpulan bagian tertentu atau organ, seperti tangan, kaki kiri, otak, lambung yang dihubungkan oleh aliran darah dan syaraf, membentuk suatu jaringan hidup. Sistem tubuh ini memiliki tujuan utama, yaitu hidup. Contoh itu menunjukkan kenyataan betapa pentingnya komponen-komponen sebuah sistem, di mana mungkin mereka sendiri merupakan sebuah sistem dengan komponen-komponen yang dimilikinya, yang kita sebut sebagai subsistem. Ciri-ciri sistem. 1. Tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. 2. Batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Batas sistem ini bagi umat manusia sangat relatif dan tergantung kepada tingkat pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang melihat sistem tersebut. 3. Subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, baik fisik ataupun abstrak. Subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil dan seterusnya. 4. Hubungan dan hierarki sistem. Hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. 5. Input, proses, output. Ciri dari suatu sistem adalah melihat sistem dari sudut fungsi dasarnya, yaitu input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Input dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu series input, probably input, dan feedback input. Proses. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. 6. Lingkungan sistem. Lingkungan sistem ada 2 macam. Lingkungan eksternal di luar sistem, di luar organisasi, dan lingkungan internal di luar sistem, di dalam organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sylvia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari Wiono. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem terbuka dan tertutup. Sebuah sistem dikatakan terbuka menurut Ludwig von Bertalanffy bila aktivitas di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan suatu sistem dikatakan tertutup bila aktivitas di dalam sistem tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kita sendiri pada tingkat tertentu dianggap sebagai sistem tertutup karena kita dapat berada pada berbagai cuaca dan kejadian di bumi ini. Yang kedua adalah sistem buatan manusia dan Tuhan. Suatu sistem
diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Sistem tersebut ada yang secara alamiah atau buatan manusia. Kita adalah sistem yang ada secara alamiah. Demikian pula dengan pohon-pohon yang di sekitar kita. Sedangkan mobil merupakan sistem buatan manusia. Perusahaan dan perguruan tinggi merupakan contoh lain dari sistem buatan manusia. Lalu yang ketiga, ada sistem berjalan dan konseptual. Suatu sistem yang belum diterapkan disebut sebagai sistem konseptual. Bila kita merancang suatu sistem dan sistem tersebut belum diterapkan, maka sistem tersebut hanya merupakan angan-angan atau masih berbentuk harapan yang mungkin secara akal sehat penyusunnya sistem itu sudah benar, dibuat berdasarkan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Sistem berjalan adalah sistem yang digunakan saat ini. Sistem yang benar adalah sistem yang tepat guna dan dapat digunakan oleh pemakai sistem untuk meningkatkan pengendalian, efisiensi, dan kecepatan. Yang keempat adalah sistem sederhana dan kompleks. Dilihat dari kesulitannya, sebuah sistem dapat merupakan sebuah sistem yang sederhana atau sistem yang kompleks. Sebuah sistem yang sederhana merupakan sebuah sistem terbentuk dari sedikit tingkatan dan komponen atau subsistem serta hubungan di antara mereka sangat sederhana. Misalnya, sistem yang digunakan oleh pengantar koran. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem ini terdiri dari satu orang yang membuat tumpuk koran dari penerbit dan mendistribusikan koran-koran tersebut dari pintu ke pintu. Lalu yang selanjutnya adalah kinerja biasa. Kinerjanya yang bisa dan dapat dan tidak dapat dipastikan. Suatu sistem dapat pula diklasifikasikan berdasarkan kepada kinerja yang dihasilkannya. Sebuah sistem yang dapat dipastikan kinerjanya, misalkan sistem listrik di tempat di mana kita tinggal yang dipenuhi oleh arus listrik yang tetap dan dapat diukur. Lalu selanjutnya ada sementara dan selamanya. Suatu sistem mungkin digunakan untuk selamanya atau untuk periode waktu tertentu saja. Misalnya, sistem pemilu digunakan untuk periode waktu tertentu. Sistem BLT hanya pada saat terjadi krisis saja. Lalu selanjutnya ada secara fisik dan abstrak. Sistem dapat dilihat dari wujudnya. Kendaraan bermotor bukan hanya merupakan sistem buatan manusia, akan tetapi juga merupakan sistem yang ada secara fisik. Organisasi, perusahaan, dan perguruan tinggi bukanlah merupakan organisasi yang dapat disentuh secara fisik. Kita dapat menyentuh atau menunjuk suatu komponen tertentu dari sistem ini seperti mesin atau buku-buku, akan tetapi wujudnya adalah abstrak atau non-fisik. Lalu selanjutnya, sistem, subsistem, dan supersistem. Berdasarkan tingkatannya, sebuah sistem bisa merupakan komponen dari sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih kecil yang ada dalam sebuah sistem disebut sebagai subsistem. Selanjutnya ada supersistem. Merupakan sistem yang sangat besar dan kompleks. Supersistem mengacu kepada sistem apapun yang memiliki sistem-sistem yang lebih kecil seperti perekonomian dianggap sebagai supersistem bagi suatu organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. Berdasarkan fleksibilitasnya, kita dapat membedakan karakteristik suatu sistem, apakah sistem tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya atau tidak. Suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap
terhadap setiap pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi di lingkungannya disebut sebagai sistem yang adaptif. Lalu yang selanjutnya ada model dan modeling system. Yang pertama, jenis-jenis model. Jenis-jenis model yang pertama, model system. Yang pertama adalah model fisik. Model fisik itu adalah gambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Lalu yang kedua, model naratif. Model naratif adalah gambaran entitas dalam bentuk lisan atau tulisan atau cerita. Yang ketiga ada model grafik. Model grafik adalah gambaran suatu entitas dalam bentuk simbol, garis, atau bentuk lainnya. Lalu yang keempat ada model matematika, yang penggambaran suatu entitas dalam bentuk persamaan atau formula matematika. Selanjutnya adalah manfaat model. Yang pertama, mempermudah pengertian. Dengan model, masalah yang kompleks bisa menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dengan model komunikasi tidak hanya menggunakan mulut dan telinga, tapi juga menggunakan mata. Lalu yang selanjutnya, memperkirakan masa depan. Dengan model dapat disimpulkan perakiraan masa depan yang akan terjadi. Selanjutnya adalah bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi tentang sistem. Jadi, di dalamnya akan terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dan simbol-simbol tersebut pemberlakuannya telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum. Jadi, kalau kita akan membuat suatu model, agar model tersebut bisa komunikatif, maka model tersebut harus disampaikan dengan menggunakan simbol-simbol yang diterima secara umum. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.